Mungkin teman-teman yang hadir sudah tahu dengan keadaan saya di tahun kemarin. Saya bergumul dengan masalah hutang. Saya sampai di Singapura ini, alasan utamanya adalah itu ya teman-teman, Bapak Ibu saudara sekalian. Di tahun kemarin itu saya memang benar-benar rasa-rasanya sudah hampir putus asa, karena rumah saya sudah ditempeli pemberitahuan dari bank. Terus bukan hanya di situ, tetapi foto rumah saya sudah terpampang di kantor BRI. Jadi rasa-rasanya saya itu sudah tidak sanggup lagi, sudah putus asa. Dan di waktu itu pihak bank sudah mengirimkan semacam surat pemberitahuan. Di situ ada 3 item, pinjaman pokok, bunga pinjaman, dan semacam dendanya lah. Karena jujur sudah mau 10 tahun. Sekarang memang keadaan tidak, ya itulah. Kalau mungkin secara aturan sudah selesai, rumah saya sudah dilelang. Lanjut, jadi dari pihak bank setiap menelpon saya cuma selalu bilang saya masih berusaha, saya tetap berusaha untuk menyelesaikan itu. Dan saya sampaikan bahwa karena posisi masih 6 bulan itu kan belum bisa, masih potongan. Jadi saya waktu itu menyetor dari bulan 9 per bulannya itu 5 juta. Tetapi saya jujur dalam kebingungan, karena saya bingung harus mau bayar yang mana. Karena itu jumlahnya antara bunga pinjaman atau dengan denda-dendanya. Tapi di pikiran saya itu sudah yang dendanya itu, karena namanya juga sudah lama kan. Dalam bulan berganti bulan bingung masih dalam kebimbangan mana yang harus saya bayar. Mungkin teman-teman bilang kenapa tidak tanya saya sama pihak bank mana yang harus mau dibayar. Itu loh, saya terlalu sok tahu. Karena pikiran saya nanti kalau saya bertanya itu pihak bank mau akal saya, mereka mau tambah-tambah itu pinjaman saya itu. Nah, setiap saya berdoa saya selalu bilang, Tuhan mana ini, tolong tunjukkan mana yang saya harus mau bayar Tuhan. Nah, di bulan Januari kemarin, di akhir bulan Januari, mungkin ini kalau saya cerita teman-teman bilang itu hanya bunga tidur atau hanya halusinasi lah. Tapi saya sudah mau 36 tahun saya belum pernah memimpikan Tuhan Yesus. Dan di dalam mimpi saya itu, di kertas bank yang ada, yang bank kirim, di situ sangat jelas Tuhan Yesus tunjuk yang kamu bayar yang ini. Sudah kayak cuma sekilas. Jadi saya bangun, oh Tuhan, ini mungkin maksudnya saya sudah yakin bahwa itu yang harus saya bayar. Nah, di tanggal 2 Februari kemarin, bulan kemarin itu, saya punya keberanian untuk bertanya kepada pegawai bank. Saya berikan salam, saya bertanya, Ibu, bagaimana, masih berapa angsuran yang harus saya selesaikan? Dan Bapak Ibu saudara tahu, tanggal 3, tanggal 4 baru dibalas dari pihak bank. Pihak bank bilang begini, Ibu punya tinggal sedikit. Sedikitnya itu berapa? Karena yang di pikiran saya itu masih banyak ya, di bawah 60 juta itu hutang saya. Yang menurut pengetahuan saya sesuai yang tertulis itu hutang itu di bawah 60 juta. Nah, sudah. Di tanggal 4 itu pihak bank membalas pesan saya. Bapak Ibu tahu yang dibalas oleh pihak bank itu sesuai dengan apa yang Tuhan Yesus tunjuk, 31 juta 600 sekian. Tapi kan saya sudah 5 bulan menyetor 55 juta. Jadi di situ tersisa tinggal 6 juta 600 sekian. So, puji Tuhan. Memang di situ sampai majikan saya, kamu kenapa? Aduh Mem, hutang saya. Pokoknya saya sudah menangis di situ sama saya bilang puji Tuhan, dia bilang. Tapi Ibu, ini 6 juta ini harus Ibu selesaikan hari ini. Batas hari Senin. Waktu itu hari Kamis. Tuhan tolong, bagaimana ini? Posisi uang hanya 5 juta. Saya masih minus 1,6. Tuhan, di mana saya mau cari ini? Saya coba hubungi teman
tapi ya namanya juga kita kan perlu masing-masing punya kebutuhan. Nah sudah, saya seperti digerakkan, coba kamu cerita sama sepupu saya, kakak sepupu saya yang dimana sekarang anak saya tinggal di situ. Setiap bulannya saya itu hanya kirimkan anak saya itu hanya 1 juta, terus terang Bapak Ibu Saudara. Saya bilang, aduh bagaimana saya mau hubungi dia, sedangkan itu saja 1 juta saya kayak perasaan. Baru saya mau repotkan lagi, mau ceritakan sepunya ini permasalahan. Tapi ya sudah, saya ikuti saja apa yang dalam hati saya ceritakan sama kakak sepupu saya. Dan apa responnya Bapak Ibu Saudara tahu? Kakak sepupu saya bilang, sudah bulan ini tidak usah kamu kirimkan dulu anakmu, kau pakai dulu untuk bayar itu hutangmu, dan untuk yang 600 ribunya kirim nomor rekening, nanti aku transfer. Puji Tuhan, hari itu Tuhan yang luar biasa. Kayak langsung ceng, dijawab sudah semua. Apa yang menjadi pergumulan saya selama ini yang bertahun-tahun, puji Tuhan di tanggal 4 Februari hutang saya di bank itu yang secara manusia saya tidak mampu, tapi puji Tuhan hari itu selesai. Dan itu yang menjadi kesaksian saya. Memang masalah belum selesai, masih ada, tapi satu hal yang saya percaya, kalau yang besar Tuhan sudah tolong, maka hal-hal kecil pun amin. Puji Tuhan, itu yang menjadi kesaksian saya. Jadi saya cuma pesan kepada kita semua ini, jangan pernah kita berhenti berdoa, jangan pernah kita meragukan Tuhan. Tuhan yang kita sembah itu Tuhan yang luar biasa. Apa yang kita minta pasti, kalau kita minta dengan sungguh-sungguh, pasti Tuhan berikan. Itu yang saya alami sampai pada saat ini. Sekian kesaksian saya.